Dari mana yang paling jauh ini? Yang dari mana ya? Medan, mana Medan? Sudah ada Medan? Batam. Belum kelihatan Batam nih. Iya. Mbak Ayu, Mbak. Yang lewat itu banyak pada yang nggak bisa pakai Zoom. Lupa pakai Zoom lewat YouTube. Ya, yang nggak bisa dapat pakai Zoom bisa Umirika pakai YouTube, bisa dilihat live streamingnya di YouTube. Ini lagi diatur posisinya sama panitia di sini. Jam 8 kita mulai ya? Ya. Insya Allah nanti jam 8 tepat ada diawali oleh host kami di sini, insya Allah. Hanya beberapa menit ya, masih 9-10 menit lah. Lagi prepare di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat Indonesia selalu sehat, ceria, bahagia, dan mampu menghadapi kenyataan di dunia hari ini. Keprihatinan anak-anak semakin hari luar biasa ini. Kalau tidak sabar kita sebagai orang tua, atau bukan saja tidak sabar, kurang ilmu, itu lebih ngeri lagi. Kenapa? Apanya? Email? Oh, nge-like ya? Ya itu ngikuti dari HP aja itu ininya. Nge-like ya. Nah itu dari iPhone internet akses bisa itu. Ada. Oh gitu. Untuk ngecek aja sih. Oh gitu. Sudah bisa nggak nge-lag? Oh, kok ini ya? Apa? Antum disorot kamera mana ini? Oh, HP. Kenapa? Kita mulai. Oke. Baik, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda sama Mbak Ninin kelihatan loh. Agak geser, Mbak Ninin, Bunda agak geser. Masuk gitu. Kita mulai. Oke, bismillah, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebentar, saya matikan dulu ya Bunda untuk mikrofonnya semuanya, jadi biar tidak mengganggu ketika nanti acara kita mulai. Sebentar. Oke. Cek. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, rahimani wa ikumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya sehingga malam hari ini di malam Ahad yang berbahagia ini tanggal 10 Mei 2026, malam Senin, mohon maaf. Kita semuanya dikumpulkan di majelis virtual, yang mana majelis virtual ini tidak jauh berbeda dengan majelis taklim pada umumnya atau majelis-majelis ilmu pada umumnya, yang insya Allah kita harapkan, kita nantikan semoga Allah menurunkan para malaikatnya yang menaungi kita, yang orang yang sedang bermajelis ilmu dengan sayap-sayapnya, dan memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan juga Allah memberikan barokah atas apa yang kita akan ikuti nanti. Dan semoga yang demikian ini menjadikan kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, tambah syukurnya, tambah sabarnya menghadapi semua ujian ini. Apalagi hari ini kita melihat ayah bunda abang kakak, kita ini sekarang berada di keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Wah, itu gimana itu? Sangat tidak baik-baik saja. Keadaan yang sungguh miris sekali ketika kita melihat para murabi, para pendidik, para orang yang mengemban amanah yang seharusnya punya kapabilitas, punya kompetensi di dunia pendidikan, justru menodai, bahkan merusak, bahkan menghancurkan, tidak sekedar merusak, menghancurkan tatanan citra daripada pendidikan itu sendiri. Bagaimana tidak ayah bunda? Kita melihat hari ini peran para kiai, para gus, para ulama habaib hari ini tercoreng dengan oknum-oknum yang hari ini kalau kita lihat ya Allah, ada seorang syekh yang ternyata kalau kita walaupun dengan segala kontroversinya ternyata ada sandungan dengan kasus amoral, bahkan naudzubillah min dzalik, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah darinya, yaitu fitnah LGBT. Ya, menodai santri-santri, bukan cewek, bukan perempuan, tetapi ini cowok. Kemudian belum lama kita juga mendengar dalam pekan-pekan ini seorang kiai yang sebenarnya kasus itu sudah lama bergulir, akan tetapi baru ketika bom waktu telah meledak terbongkarlah puluhan bahkan ratusan yang terkena pelecehan seksual. Santri berapa banyak kiai ini yang di Pati itu ya, itu menodai santri-santrinya, santriwatinya, naudzubillah. Dan hari ini banyak sekali kalau kita lihat ya Allah, sampai kalau saya ini melihat media sosial ayah bunda bang kakak, kita ini merasa apakah kita ini sudah berada di ujung daripada akhir zaman, Ini kita sudah di akhir zaman, kita berada di ujungnya ini. Mendekati keluarnya fitnah-fitnah besar, 10 fitnah besar, tanda kiamat besar itu. Ya. Maka ayah bunda bangka yang dirahmati Allah, bersyukur kita masih dikumpulkan di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini insya Allah menjadi wasilah, menjadi pemberat timbangan amal di sisi Allah. Ya Allah, saksikanlah kita telah melakukan upaya ikhtiar untuk membentengi keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, dengan cara bermajelis ilmu, menambah ilmu, apalagi yang kita bahas adalah kelas digital Quranic Parenting sesi 2, yaitu terkait dengan ternyata anakmu bukanlah anakmu, bukanlah milikmu. Ternyata anakmu bukanlah milikmu. Nah, ini seperti apa? Bahwa ternyata memang banyak di antara kita ini yang masih menganggap anak itu seperti robot. Milik kita, semuanya berhak kita yang ngatur, semuanya berhak kita yang mengendalikan. Padahal anak itu mempunyai kudrah iradah. Anak itu mempunyai
eh, keinginan, mempunyai cita-cita. Mereka punya potensi yang mungkin beda dengan kita. Kita mungkin melahirkan ayah bunda, mungkin yang Allah titipkan dengan proses kelahiran itu. Akan tetapi kalau kita lihat, ternyata memang kita banyak yang masih salah kaprah bahwasanya anak itu bukan milik kita, tapi anak itu adalah milik Allah yang Allah titipkan untuk kita. Maka seperti apa nanti akan pembahasannya, insya Allah Abah Waw sudah siap untuk menyampaikan materinya, dan sholat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah di yaumil mahsyar kelak, dan semoga kita semuanya diizinkan oleh Allah masuk ke surga Allah kelak bersama beliau dan para pengikutnya yang setia hingga zaman kelak. Masyarakat muslimin, ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, marilah kita awali bersama. Pas sudah jam 8:01, kita awali bersama kajian parenting kelas digital Quranic Parenting sesi kedua ini dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Monggo silakan bisa dilafatkan, dihidupkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena Abah Waw sudah siap, dan teman-teman silakan, sudah siap semuanya? Yuk, kalau sudah siap semuanya, tunjukkan open cam-nya, tunjukkan bahwa ayah bunda abang kakak, teman-teman semuanya adalah orang yang siap untuk mengikuti sebuah majelis ilmu. Tidak rebahan simetris ya. Sudah mengambil air wudhu seperti yang kami sampaikan. Kemudian siap menghadap ke layar gadget ayah bunda abang kakak semuanya dengan keadaan yang niat karena Allah untuk menuntut ilmu. Dan kalau bisa usahakan jangan ada distraksi, gangguan. Maka silahkan kondisikan keluarga, dan juga silahkan ditemani dengan kopi atau camilan dan lain sebagainya. Kepada Abah Waw kami persilahkan, faliyatafadhal masykura, silahkan. Baik. Oke, terima kasih Mas Iqbal sebagai host kita semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'd. Ayah bunda, bapak ibu, sahabat Indonesia dimanapun berada, semoga Allah selalu membersamai kita dalam setiap kebaikan. Dan di malam ini adalah sesi atau seri kedua di kelas virtual Quranic Parenting. Untuk malam ini, ayah bunda, tema kita ternyata anakmu adalah titipan. Adalah juga bahwa anak kita selain itu juga anugerah yang juga nikmat.
Tetapi juga di balik itu, anak kita adalah ujian dan cobaan. Bisa juga anak kita menjadi penerus garis keturunan atau tanpa ilmu bahkan, atau dengan ilmu yang mereka tahu bukan dari berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa mengatur sesuka hati, dipaksa untuk mengikuti ambisi ayahnya, atau ambisi ibunya, atau ambisi keduanya, ayah dan bunda. Kadang anak kita dibanding-bandingkan, tanpa kita tahu dan menyadari siapa anak kita itu. Atau mungkin tidak pernah peduli dengan kondisi yang terjadi. Bahkan kemudian dijadikan sebagai pelampiasan emosi. Hanya karena keliru dan salah, hanya karena khilaf, tapi emosi itu kemudian berlebihan hingga banyak orang yang tahu. Dan sering-sering kemudian mengutamakan egonya, pribadinya, tanpa peduli bahwa anak itu punya rasa, punya pikiran, dan bahkan mungkin bisa jadi punya ilmu yang mereka dapatkan, sementara kita orang tuanya tidak mengalami itu. Jadi seakan anak adalah robot yang siap melayani apapun kehendak tuannya. Nah, mudah-mudahan kita di malam ini, bagi yang sudah tahu, alhamdulillah, dan kita kuatkan kembali, dan di malam hari ini kita akan mencoba mengupas sedikit banyak berkaitan dengan bahwa anakmu bukanlah milikmu. Karena di dalam Islam, bahwa anak adalah aset. Aset orang tua. Anak adalah aset yang sangat bernilai, anugerah terindah yang luar biasa. Semoga kelak menjadi generasi hebat yang meneruskan setiap kebaikan yang kita punya, setiap kebaikan yang kita miliki. Dan anak adalah tentu amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita bisa mengurusnya, bisa melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, bapak ibu, sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, ingat kemarin kita sudah ikrarkan bersama bahwa ketika kita tahu anak itu tercipta atau mempunyai basic yang jelas, fitrah, suci, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan suci. Ingat, fa'abawahu ayuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Dan ternyata kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu kemudian berubah dari fitrahnya. Kemarin kita sudah sama-sama ikrarkan, mengikuti apa yang saya sampaikan di sini, bahwa, coba saya ingat-ingat lagi, saya ulangi satu kali, dan Bapak Ibu cukup mendengarkan saja, tidak perlu kita rame-rame mengulang, ya. Bahwa yang terjadi adalah hampir dipastikan penyebab utama kenakalan anak dan remaja sering berawal dari kenakalan orang tua. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab orang tua merasa memiliki sebagai anaknya, tapi mengendalikannya justru berseberangan atau bertolak belakang, sehingga jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, kemarin kita sudah kuatkan kembali, dan ini mengingat apa yang kita sampaikan di sesi pertama, bahwa untuk meraih agar kita menjadi orang tua yang baik, dan anak adalah aset yang luar biasa kita punya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat, hanya dengan takwa, hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala apa yang kita harapkan tentu bisa dimudahkan oleh Allah untuk mewujud. Dalam surat At-Tolak ayat 2,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Nah, ini penting, ayah bunda, bapak ibu, sahabat Indonesia dimanapun ada, bahwa takwa syarat utama yang harus kita penuhi ketika kita ingin anak kita yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semua ini bisa mengikuti apa yang diinginkan tentu oleh sang pemilik, Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari pastikan anak-anak kita dikuatkan basic agamanya. Jadi ayah bunda, basic agama anak kita itu kitalah yang menguatkan. Bahwa anak kita bertauhid, itu dari sejak awal. Kita sudah menguatkan mereka. Bahwa Allah satu-satunya Rabb yang harus kita taati. Kemudian mencintai Rasul yang mulia dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan Al-Quran. Dan kemarin kita sudah kuatkan, hadiah yang istimewa dari ayah dan bunda untuk anaknya adalah keteladanan. Keteladanan ini kita akan dan pasti dilihat oleh anak-anak kita, bahkan sejak mereka melihat dunia ini, yang pertama kali dilihat adalah ayahnya dan bundanya. Sehingga keteladanan inilah yang harus kita pikirkan baik-baik, jangan sampai ada suasana yang tidak membangun untuk kebersamaan kita, sehingga anak-anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu betul-betul menjadi anak yang diharapkan. Kemarin kita sudah kuatkan, ayah bunda, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladan khairun lahu min adabin hasanin." Kata Rasulullah SAW, tiada pemberian orang tua yang lebih baik terhadap anaknya dari adab yang baik. Ingat-ingat ayah bunda bahwa adab yang baik adalah pemberian yang istimewa yang kita hadiahkan kepada anak-anak kita sebagai amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya sulit anak kita akan bisa fitrahnya terjaga kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menunjukkan keteladanan yang hari ini kita atau saya Abah Wow ingin menyampaikan ada 6 poin tentang kedudukan anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Ayah bunda, yang pertama boleh saya tulis di sini, yang pertama ya, anak kita itu ayah bunda adalah amanah ya. Jadi yang pertama amanah. Jadi anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah, maka harus dijaga ayah bunda. Kita harus mampu dan bisa jaganya. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini tentu adalah anak-anak kita. Dari mana kita menjaga? Dari apa yang harus kita jaga? Dari api neraka. Kita kuatkan kembali bahwa dalam penjelasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjaga amanah ini agar tidak terjerumus ke neraka, agar terselamatkan dan bisa bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ali bin Abi Thalib, bil ilmi. Menjaga amanah, ayah bunda, bapak ibu, sahabat Indonesia, mari jaga ini dengan ilmu.
Nah, malam hari ini bagian dari usaha ikhtiar kita untuk mendapatkan ya sebagian kecil dari ilmu yang harus kita miliki. Sehingga amanah itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memiliki atau yang memberikan amanah kepada kita. Ayah bunda, kita harus menjaga, harus juga memelihara, dan kita bimbing anak itu, kita bina anak itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita kuatkan, anakmu bukan milikmu. Nyatanya bahwa anak kita adalah amanah. Boleh saja kita menyebut ini anakku, tapi sesungguhnya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karenanya dengan amanah ini mari kita jaga, kita bina, kita rawat, dan kita bimbing sehingga menjadi hamba Allah yang benar-benar mewujud sebagai hamba yang solih, hamba yang bertakwa, yang beriman, yang bisa kita harapkan masuk surga bersama-sama. Ayah bunda, ayah ibu, dan sahabat Indonesia, yang kedua, diingat-ingat, kedudukan anak dalam Islam, menurut Al-Quran, adalah anugerah dan nikmat. Jadi kedua adalah anugerah. Anugerah ya. Anugerah. Jadi ayah bunda, anak adalah anugerah. Nah, anugerah ini, ayah bunda kita tidak bisa memilih laki atau perempuan. Ada yang laki semua anaknya 3. Ada yang mungkin 5 perempuan semua. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan anugerah ini kita menghargai ayah bunda, kita menyayangi, lakikah, perempuankah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah yang kita harus terima. Kita menghargai, tunjukkan menghargainya dengan kasih sayang. Dan tentu merawat juga agar anugerah ini benar-benar sesuai dengan yang memberikan anugerah itu, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha adz-dzukur. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasan wa yaz'al may yasha'u aliman innahu alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Memberikan anak perempuan, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Atau dia yang menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Dan ada juga yang menjadikan mandul sesuai dengan siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha mengetahui, lagi Maha kuasa. Ayah bunda, berbahagia kita menjadi hamba Allah yang mendapat anugerah dengan hadirnya keturunan kita, anak-anak kita. Dan bersabarlah jika mungkin ada di antara peserta kita malam hari ini yang belum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Adapun kita yang sudah memiliki baik laki atau perempuan, kita syukuri ayah bunda, karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakikah, perempuankah? Yang jelas kita harus punya ilmu bagaimana merawat anugerah itu. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak kita. Karena ayah bunda, anak-anak kita harus kita sayangi, kita cintai sepenuh hati. Tidak bisa atau tidak boleh kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua sama-sama harus kita cintai, dan cinta ini tentu berdasarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda, alhamdulillah kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar,
dengan hadirnya anak-anak yang kita miliki hari ini. Dan tentu mungkin masih ada di antara kita atau ada di antara kita yang ikut malam hari ini gabung, belum memiliki atau belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah seorang anak. Mari kita doakan bersama, tentu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala ikhtiarnya silahkan ayah bunda, ibu bapak untuk berikhtiar, berusaha, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Baik, ayah bunda yang berbahagia, adapun yang ketiga tentang kedudukan anak dalam Islam, yaitu, nah ini yang ketiga nih agak-agak gimana gitu, ngeri-ngeri sedap ayah bunda. Ternyata bahwa anak adalah ujian atau cobaan. Nah ini ayah bunda. Jadi ketika anak menjadi ujian atau cobaan, ayah bunda, pastikan dalam menghadapi ujian yang hampir selalu ada dan di hari-hari mungkin, apalagi tadi Mas host kita, Mas Iqbal, ini telah menunjukkan betapa keprihatinan sekian hari bertambah dan mendengar suasana atau informasi yang menyesakkan. Ya, ini tentu karena tidak ada ilmu atau kurang ilmu atau sengaja melanggar dari ilmu yang sudah dimiliki. Ini perlunya ayah bunda, kita hanya bisa dan mampu mengajak pada kebaikan. Tetapi kita pun harus tahu tentang nahi mungkar. Tentang hal-hal yang harus kita jauhi. Entah saya juga tidak tahu bagaimana kok bisa seorang kiai ya melakukan hubungan yang tidak senonoh, melakukan perilaku yang amoral, bahkan terhadap santrinya sendiri, dipoles dengan ilmu dalam tanda petik untuk menguatkan keinginan nafsunya yang besar, tetapi dengan cara yang keliru, seolah-olah baik. Karenanya anak kita, ayah bunda, harus tahu juga tentang mungkar. Tidak sekedar kita diajak baik, seolah-olah akhirnya semuanya baik, tanpa kita tahu tentang kemungkaran. Maka antara ma'ruf dan antara nahi dan ma'ruf, kebaikan dan keburukan, itu bagaikan sisi mata uang. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Tidak bisa kita hanya tahu kebaikan, tapi kita meninggalkan yang buruk. Ini aneh. Di sebuah pesantren, seorang kiai yang dimuliakan oleh santrinya, tetapi melakukan kemungkaran. Dan seorang santri tidak bisa memahami bahwa ini mungkar. Yang ada tahu mungkin diketahui oleh santri, mungkin dengan segala terpaksa atau tidak terpaksa, ia taunya adalah kebaikan dan kebaikan yang diajak, dianjurkan, diinginkan oleh sang kiai. Padahal dari sisi yang paling kecil saja, bersalaman saja antara laki dengan perempuan, itu kalau bukan mahram, itu sudah tidak dibenarkan. Apalagi tidur bersama di satu kamar, sekalipun hanya dipijat atau memijat kepalanya dan lainnya. Berduaan di dalam satu lokasi, satu tempat. Ini ujian ayah bunda, anak kita selain diajar, harus tahu juga tentang apa yang harus ditinggalkan dari beragam kemaksiatan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar dosanya. Maka dalam ayat Al-Quran, la taqrabuz zina. Zina itu mendekati saja tidak boleh. Apalagi sampai kemudian melakukan. Karenanya ayah bunda, poin ketiga ini, bahwa kedudukan anak di dalam Islam adalah ujian dan cobaan. Hari-hari kita akan menghadapi dan merasakan ini ayah bunda. Di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu.
ujian bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi ketika kita bisa merangkul anak kita terhindar dari cobaan yang negatif dan menjadi orang-orang atau anak-anak yang baik sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemilik Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah disiapkan oleh Allah ajrun azim, pahala yang besar. Jadi jangan sampai gagal ayah bunda. Anak ini ketika baik ujian, ketika buruk lebih ngeri lagi, itu ujian juga ayah bunda. Perhatikan, ketika anak kita baik, apa ujiannya? Kita harus bisa bersyukur. Kita harus tawadu. Tidak kemudian sombong karena anak kita baik. Tidak kemudian membesarkan dirinya bahwa tuh lihat anak saya hebat. Tidak. Itu ujian. Ketika baiknya ujian, apalagi pada saat anak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Semuanya ujian ayah bunda. Jadi ketika anak kita baik, kita harus bersabar, kita harus syukur, dan kita tawadu. Sebaliknya, pada saat anak kita ikan, tetapi ternyata hidayah Allah yang memiliki tentu, maka kita harus bersabar, tidak ada putus asa, terus dan terus untuk mengajak anak kita kepada kebaikan. Itulah ujian ayah bunda. Jadi tidak perlu sombong ketika anak kita baik, dan jangan putus asa ketika anak kita belum sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah ujian. Ayah bunda, mari renungi bersama dan tatap wajah anak kita satu persatu dalam kesempatan-kesempatan istimewa. Terutama di saat anak kita mungkin tertidur lelap. Lihatlah dari ujung rambut hingga kaki. Tataplah wajahnya. Kalau anak kita baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita tidak baik, maka berdoalah kepada Allah, mohon kekuatan untuk menghadapinya sehingga kita tidak putus asa. Dan kalau kita tidak mampu sendiri, tidak mampu kita berdua suami istri, ayah dan bunda, kita bisa titipkan kepada orang yang mampu. Tetapi tentu basic agama sebaiknya kita yang mengampu dari sejak bagaimana bangun tidur sampai anak itu tidur kembali dan dilakukan dalam keseharian, itu kita yang mengajarkan, kita yang menunjukkan dengan keseharian kita yang selalu dilihat oleh anak-anak kita. Maka ketika anak adalah ujian ayah bunda, jangan sampai kita bersedih ketika ada anak tetangga kita, kok kalau makan selalu berdoa dengan bismillah, selalu dengan tangan kanan, selalu dengan duduk yang baik. Pastikan anak kita juga harus bisa seperti itu. Dan kita selalu mengawal mereka. Nah, ini adalah basic agama ayah bunda. Pastikan anak kita bangun tidur dengan cara-cara yang benar. Pastikan anak kita benar dalam mengikuti ujiannya, kalau memang ini dianggap ujian dari Allah. Benar dia ketika masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan, kamar mandi tidak bersiul, tidak bernyanyi-nyanyi, dan pasti tidak membaca Al-Quran tentunya. Itulah amanah, itulah ujian. Dan kita berdoa, bersabar, ikhtiar, mengusahakan selalu bagaimana anak kita ketika tidak memenuhi target dari kebaikan yang diharapkan. Terutama soal basic agama. Baik, ayah bunda, untuk poin keempat, anak kita adalah penerus garis keturunan. Nah ini ayah bunda, anak kita adalah penerus garis keturunan ya. Penerus garis keturunan. Ya, penerus keturunan lah ya. Jadi yang keempat ini ayah bunda, anak kita adalah penerus garis keturunan. Artinya
Jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak beriman. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini sementara anak-anak dalam keadaan galau, tidak memiliki kekuatan iman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 ayah Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayah Bunda, Bapak Ibu, sahabat Indonesia, semoga kita dimudahkan dalam membersamai amanah sehingga bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang keempat, penerus garis keturunan ayah Bunda. Ini dicontohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 133, itu ketika Nabi Yakub dalam kondisi sakaratul maut, menjelang wafat. Maka ia berpesan ayah Bunda, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anak keturunannya yang akan ditinggalkan. Dan ini berpesan ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut. Nabi Yakub menyampaikan, ma ta'buduna mim ba'di. Jadi Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anak-anakku, kalau aku mati hari ini, kalau aku tinggalkan kalian saat ini, apa yang kalian akan sembah? Siapa yang akan kalian ibadahi? Maka mereka menjawab, qalu, anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, ayah Bunda, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Subhanallah ya Bunda, jawaban anak-anak yang terdidik dengan baik. Amanah yang kita lakukannya dengan benar. Maka ketika kita nanti pada waktunya harus meninggalkan mereka dari dunia ini, memastikan anak-anak kita ketika kita bertanya siapa yang akan kalian sembah setelah wafatku nanti, maka pastikan anak kita akan menjawab, na'budu ilahaka, kami wahai ayahku, wahai ibuku, kami pasti akan selalu beribadah kepada Rabbmu, kepada ilahmu, kepada Tuhanmu, tentu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya juga Ishak, dan Tuhannya para nabi yang lain, ilaha wahid, yaitu Tuhan yang satu, Allahu wahid, Allahu ahad, wa nahnu lahu muslimun. Kalimat ini ayah Bunda, bahwa kata mereka anak-anak Yakub menjawab, dan kami memastikan bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Jadi ayah Bunda, poin keempat, anakmu bukanlah milikmu, tetapi bahwa anakmu adalah penerus garis keturunan. Maka karena ia akan melanjutkan keturunan kita, sehingga kita harus memastikan anak kita dalam keadaan beriman, tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya. Tentu sholat wajib 5 waktu terjaga, sunah-sunahnya juga tidak diabaikan, membaca Al-Quran setiap hari, ada zikir pagi dan sore. Itulah basic-basic agama itu seperti itu ayah Bunda. Jadi ketika kita nanti meninggalkan anak-anak kita, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan bertanya kepada kita, apa saja yang kalian sudah tunjukkan kepada mereka, anak-anakmu?
Maka ini yang kita bisa jawab. Jadi rutinitas harian anak-anak kita ya Bunda, karena mereka akan menjadi penerus kita, pastikan selalu kebaikan dari sejak terbit atau sejak bangun pagi sampai nanti akan tidur kembali. Anak-anak kita selalu berdoa setiap bangun tidur. Dan bangun anak-anak kita dibiasakan sebelum azan subuh dikumandangkan. Akan mudah anak kita bisa bangun sebelum azan subuh dikumandangkan, tentu kalau kitanya terbiasa mengawali ayah bunda. Terbiasa bangun sebelum azan subuh. Anak-anak kita tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh-suruh. Kalau kita sudah terbiasa bangun sebelum azan subuh dikumandangkan, anak-anak kita pun akan terbiasa bangun. Segera ke kamar mandi, ambil air wudhu, ya mungkin buang air besar, buang air kecil, tidak sekedar cuci muka, berwudu. Sholatlah beberapa rakaat, sambil kemudian mendengarkan atau menunggu waktu azan subuh. Itu semua anak kita harus seperti itu ayah bunda. Ini basic agama, kita ayahnya atau bundanya yang mengajarkan. Nanti akan menjadi penerus yang hebat, penerus yang kita harapkan. Saat adzan dikumandangkan, mungkin bisa sholat sunnah qobliyahnya di rumah, 2 rakaat sholat fajar namanya. Kemudian kita bisa bersama-sama ke masjid, tanpa harus masbuk. Oh, itu pembelajarannya tidak cukup sehari 2 hari ayah bunda. Tidak seperti kemarin yang episode awal, tahu bulat, enggak. Mendidik itu tidak seperti tahu bulat, digoreng dadakan, tidak ayah bunda. Itu berproses. Bahkan jangan salah, yang sudah ketika SD terbiasa seperti itu, begitu masuk SMP, ternyata tidak bisa terlestarikan. Apa sebab? Banyak virus yang masuk ayah bunda. Kalau kita tidak kawal dalam keseharian, itu virus dari teman-temannya, dari para sahabatnya, yang ya bestinya, yang kadang-kadang merusak. Maka pastikan ayah bunda, anak-anak kita ketika di luar rumah pun bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman. Sehingga ketika poin keempat ini, bahwa anak adalah penerus garis keturunan, kita nyaman. Sebagaimana Yakub dalam surat Al-Baqarah 133, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah wafatku nanti? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Itu yang dijawab oleh anak-anak. Maka pastikan ayah bunda, anak kita ketika saatnya atau waktunya kita harus meninggalkan mereka, menjadi penerus yang hebat. Menjadi penerus atau nasab keturunan kita yang mengawal Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin kelima ayah bunda. Poin kelima adalah pelestari. Pelestari. Pelestari apa? Pelestari pahala. Ini penting nih ayah bunda, ya. Anak kita ini, anakmu bukan milikmu. Betul. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, anugerah dari Allah yang luar biasa, tetapi juga ujian, cobaan, dan nanti menjadi penerus kita. Poin yang kelima, penting sekali ayah bunda, menjadi penerus pahala. Idza mata ibnu Adam, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau kalian atau anak Adam meninggal, maka semua terputus. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Ada 3 poin ayah bunda, dan ini sangat mungkin kita bisa memiliki
ketiganya. Yang pertama, sedekah jariyah. Ingat, sedekah terbaik dari kita, ayahnya atau bundanya, itu adalah ketika kita bisa memberikan sedekah justru kepada anak kita sendiri. Dan sedekah itu pahalanya tidak akan pernah berhenti selamanya. Bahkan ketika kita sudah meninggal, aliran sedekah itu pahalanya mengalir kepada kita, ayah bunda. Berikutnya, jangan salah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat untuk anak kita. Jadi, ayah bunda, kalau Anas bin Malik pernah membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebihnya 10 tahun. Sehingga Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang paling banyak tahu keseharian Rasul. Anas bin Malik tahu bagaimana Rasul berwudu. Anas bin Malik bagaimana Rasul bangun di pagi hari, dini hari, sepertiga akhir malam. Dan bagaimana Rasul kemudian makan dan minum. Kita hari ini di antara tahu bagaimana keseharian Rasul adalah dari Anas bin Malik. Ayah bunda, ketika Rasul makan dengan tangan kanan, tentu Rasul dapat pahala. Anas bin Malik mengikuti cara Rasul makan dengan tangan kanan, maka Anas bin Malik mendapatkan pahala yang sama sebagaimana Rasul. Dan Rasul mendapatkan pahala karena Anas bin Malik mengikuti ilmu dari Rasul. Hari ini kita mengikuti cara Rasul makan dengan tangan kanan, tahu dari Anas bin Malik, maka setiap kali kita makan dengan tangan kanan, pahala itu juga akan mengalir kepada Anas bin Malik. Ayah bunda, bapak ibu, sahabat Indonesia, arsyadakumullah. Kalau kita hari ini mengajarkan, menunjukkan kebaikan kepada anak kita makan dengan tangan kanan karena wasilahnya kita. Anak kita bicara sopan dengan tetangga, wasilahnya kita. Kita yang menunjukkan, kita yang mengajarkan. Anak kita tersenyum, mengucap salam ketika ketemu dengan orang Islam yang lain. Kita yang mengajarkan. Masuk rumah, mengucap salam. Bertamu, mengetuk pintu, kita yang mengajarkan. Maka setiap kali kebaikan itu dilakukan oleh anak kita, pahala itu akan mengalir kepada kita. Itulah anak sebagai pelestari dari setiap pahala yang kita miliki, ayah bunda. Luar biasa. Pahala yang akan kita dapatkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita karena kita yang mengajarkan. Karenanya penting kita punya ilmu untuk menguatkan basic agama bagi anak-anak kita yang akan dilakukan dalam keseharian mereka. Nah, adapun yang poin ke-6, ayah bunda, poin yang ke-6, ini dia. Poin ke-6, maaf ini saya hapus, yang pertama amanah tadi, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini poin ke-6 kita naikkan. Poin ke-6 ayah bunda. Nah, ini poin ke-6 adalah makhluk independen. 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 Artinya apa? Independen ini bisa mempersiapkan tempatnya, tidak di dalam kamar supaya terkontrol dengan baik. Dan yang lebih penting ada MOU untuk bisa bangun, tidak harus dibangunkan. Kalau itu bisa dilakukan, lanjut. Kita pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita sudah melakukan MOU, jelas ada kesepakatan bisa untuk bangun pada jam saatnya menjelang waktu subuh tiba. Kalau itu bisa dilakukan, ayah bunda, lanjut, silahkan dilanjutkan. Tetapi jika tidak, kita renungkan, walaupun saya juga tidak berani untuk tidak ya, tapi perlu direnungi dengan kehati-hatian kita
sebagai hamba Allah yang berharap surga, apalah artinya urusan dunia melejit? Katakanlah kalau sebagai afiliator tadi akan mengeruk dolar atau pound sterling, minimalnya rupiah sebanyak-banyaknya, tapi waktu subuh hilang. 2 rakaat qobliyah, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi kita para hambanya dibanding dunia seisinya. Sementara itu baru usaha yang belum pasti, dia harus meluangkan waktu sehingga tidur menjelang waktu subuh, akhirnya tidak bisa bangun subuh atau dipaksa harus ada semacam ya kemarahan yang sulit untuk tidak bisa atau sulit untuk dihindari. Maka ini jadi renungan Bunda Larsi, apakah bisa kita untuk melanjutkan tetapi kehilangan waktu subuh, hilang kebaikan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik, atau kita bisa dapatnya dengan harapan tadi, dengan kesadarannya, oke, silahkan untuk tidak tidur dan tidur menjelang pagi, tetapi pada saat waktu subuh tiba, maka bisa dilakukan untuk segera bangun. Atau bisa juga pilihan alternatif yang ketiga, tidak usah tidur sampai selesai nanti subuh. Ini bertentangan juga karena ba'da subuh tidur itu juga melanggar secara keseharian Rasulullah SAW. Rezeki itu tidak akan bisa kita dapatkan keberkahan kalau tidur setelah sholat subuh. Nah ini renungan Bunda Larsi dan juga para ayah bunda yang lain demi mungkin mengejar target di affiliate tadi sehingga harus tengah malam masih bangun, justru sepertiga malam dipakai tidur. Dan kalau normalnya secara keyakinan kita dalam mengikuti bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka ya kita berusaha untuk bangun. Kalau tidak, lebih baik mungkin kehilangan rupiah jika tidak mampu bangun pada saatnya. Itu di sepertiga akhir malam atau setidaknya menjelang waktu subuh. Barakallahu fikum, diajak untuk merenung saja anaknya agar bisa clear, sehingga disitulah suasana yang bisa dilakukan dengan cara damai. Lagi-lagi di 3 waktu, ayah Bunda Larsi, dipilih waktunya tidak dengan cara spontan emosi, memaki-maki atau mengancam, tidak perlu. Tapi yuk kita ajak berjalan-jalan atau wisata, atau yang kedua pada saat mungkin kita kuliner, dan yang ketiga ketika sakit. Walaupun yang ketika sakit ini kita tidak berharap anak kita sakit dulu, baru kemudian kita mengajak untuk kebaikan. Demikian Bunda Larsi, barakallahu fiik. Oke, ada lagi pertanyaan dari ayah bunda bapak semuanya. Silakan bisa open cam, lebih interaktif kayak sepertinya kalau open cam ya. Ayah bunda bapak kakak, sedikit info. Hari ini kita itu benar-benar sedang mengalami fase krisis krisis kepercayaan atau agama kita. Maka hari ini kita tuh sudah secara sadar maupun tidak sadar, mayoritas kita sebagai kaum muslimin telah menukar yang namanya hidup di dunia ini kan tugas dari Allah, ya kan? Jadi hidup di dunia ini adalah tugas dari Allah, yang mana Allah menentukan life is a game, gitu kata Allah, ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah itu jelas disampaikan, innad dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya dunia ini permainan. Life is a game. Dunia ini adalah permainan. Di dalam permainan itu, ayah bunda abang kakak, kita tuh sebenarnya mata uangnya atau currency-nya atau nilai kita sebagai hamba Allah itu hanya ada 2 yang harusnya dikejar, yaitu pahala. Yang pertama itu nanti manfaatnya untuk di akhirat, kita menuainya, nabung istilahnya. Dan yang kedua adalah berkah atau barokah. Tadi ayah Abah Wow menyampaikan bahwa
salah satu waktu yang paling berkah itu adalah waktu setelah subuh. Waktu subuh atau setelahnya. Rasulullah menyampaikan, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Jadi barokah itulah currency atau mata uang kedua. Tapi hari ini kita secara sadar maupun nggak sadar, kita itu telah diubah mata uangnya di dalam permainan itu. Istilahnya kalau kita main game itu kan mesti ada mata uangnya. Itu diubah menjadi mata uang yang sifatnya duniawi saja, yaitu untung dunia, urusannya tuh untung rugi sama ketenaran, viralitas. Nah inilah yang kemudian yang nantinya membuat merusak tatanan kita sebagai seorang kaum muslimin. Maka ayah bunda abang kakak, hari ini kita melihat fenomena bagaimana penyimpangan seksual. Kan apa namanya, ada istilah kalau patah bahasa Arab ya, bahwa bul zamzam fatu'rof. Kencingilah air sumber zam-zam fatu'rof, kalian akan terkenal. Yang bikin kontroversi itulah yang bikin terkenal, sehingga apa hari ini banyak mereka yang kemudian menye-menye laki-laki sok-sokan jadi perempuan, sehingga akhirnya terbawa oleh arus kampanye LGBT. Hari ini naudzubillah dzalik. Yang saya dengar bahwa jadi dana untuk melanggengkan untuk kampanye LGBT itu, wah ya billah, di Jogja saja tempat kami tinggal itu mungkin bisa sampai ratusan miliar ayah bunda untuk kampanye LGBT. Belum lagi kemarin ada isu-isu yang kurang sedap ya, bahwa pemerintahan kita ini juga sudah tersusupi, bahkan di jabatan tingginya sudah tersusupi oleh LGBT. Naudzubillah dzalik. Bahkan naudzubillah dzalik, sosok seorang ulama pun hari ini terjangkiti LGBT. Ini kan wow, ini benar-benar sudah mind blowing sekali. Nah, ini pertanyaan dari saya, Abah Wow ini. Jadi mungkin pertanyaan dari ayah bunda semuanya insya Allah sedikit banyak terwakilkan oleh saya ya, insya Allah ya. Bagaimana kita menjawab, menjelaskan kepada anak-anak kita fenomena hari ini gencarnya LGBT, gencarnya penyimpangan seksual, gencarnya sosok-sosok. Kemarin pas kita berdua kan, kita juga searching ya ayah bunda, kita riset ayah bunda sama Abah Wow ini, seorang syekh melakukan LGBT, seorang mohon maaf pegawai pemerintahan, tidak di pemerintahan pusat, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah, sudah ada indikasi ke sana, bahkan masih memakai seragam dinas di sebuah toilet. Naudzubillah dzalik. Kemudian guru bela diri, kemudian lagi apalagi banyak sekali ya Allah. Naudzubillah dzalik. Ini bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak kita ketika sosok-sosok yang seharusnya menjadi suri toladan, sehingga mereka tidak terjangkiti itu. Bahkan tadi ayah Abah Wow menyampaikan bahwa itu anak kita tuh makhluk independen. Nah, masalahnya keindependen inilah yang kemudian membuat mereka sangat bebas untuk mencari apa ya, figur-figur di luar sana, sehingga kita ini kadang kehilangan aura kehilangan kredibilitas di mata anak-anak kita. Bagaimana kita membangun itu kembali dan menjelaskan fenomena yang seperti ini? Monggo, Abah Wow. Wah, luar biasa ini ayah bunda, Bapak Ibu, sahabat Indonesia, dimanapun berada, kita memang berada di fase yang ya akhir zaman ya memang ya. Jadi sudah sangat dekat dan sudah banyak poin-poin atau apa yang diprediksikan oleh Rasul sudah banyak yang terlihat hari ini dan nyata. Nah, ayah bunda, kita sebagai orang tua, ya anak-anak dalam kondisi yang hari ini secara moral sedang baik-baik saja, secara umum dimanapun kita berada, itu melihat suasana anak-anak ya tidak kita harapkan. Ayah bunda, saya menulis tentang parenting itu hampir referensinya bukan dari buku,
Tapi memang buku hanya untuk menguatkan saja. Tapi saya menulis biasanya dari pengalaman dalam perjalanan saya pergi kemana. Saya pergi ke Sumatera, saya pergi ke Sulawesi, saya pergi ke Nusa Tenggara. Itu ada saja mendapati, atau saya berada di atas pesawat, saya berada di dalam bis, saya berada di tempat wisata. Itu ada suasana-suasana yang memprihatinkan kita sebagai ayah atau sebagai bunda melihat anak-anak. Nah, pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh host kita tentang keprihatinan hari ini yang kok mulai rame lagi nih soal warna pelangi ini. Bahkan ada sosok syekh yang hampir-hampir sekian persen sudah mendekati 100% konon terkena virus itu. Dan belum lama juga saya mengisi acara di Pendopo Kabupaten Temanggung, tidak jauh dari tempat saya tinggal. Itu bahkan perwakilan dari pihak bupati ketika memberi sambutan kaget dari 100% yang ada LGBT di Indonesia ini, 30%-nya adalah dari wilayah Temanggung. Saya kaget. Dan itu yang berbicara adalah dari pihak pemerintah daerah, yang bupati, karena bupati tidak datang maka diwakili oleh bagian apa saya lupa, kesra atau apa. Itu menyampaikan justru kekagetannya 30%-nya datang dari wilayah Temanggung. Jadi tidak jauh-jauh amat dari tempat saya tinggal tentang yang terjadi virus itu. Tapi ala kuliah saya tidak bisa menjawab tentang bagaimana sebagai para ayah bunda yang hidupnya menghadapi anak-anak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja secara moral. Kita harus tahu juga, pelajari bagaimana umatnya Nabi Nuh dahulu. Kita harus jelaskan dan kita baca dulu. Saya pernah menulis di buku, di majalah Azkia tentang Nabi Nuh dan umatnya yang kemudian dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terjangkit itu. Ketika mohon maaf, bukan Nabi Nuh, Nabi Lut ya, Nabi Lut. Ketika ada malaikat yang berwajah gagah-gagah karena menunjukkan laki-laki, itu justru keluarganya Nabi Lut malah istrinya Nabi Lut ya mengajak memperlihatkan kepada laki-laki di negerinya waktu itu untuk membisikkan itu loh ada orang yang gagah gitu ya. Jadi laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Sementara di sisi lain seks bebas dan ini sebenarnya tidak ada benar. Maka ayah bunda kuatkan basic agama, kontrol anak-anak kita, gadgetnya, pastikan kita boleh dan ada kesepakatan anak kita diizinkan pegang gadget, kita harus tahu apa isinya. Kemudian yang kedua, saya sering menyampaikan kepada anak saya sendiri, itu hindari game, main game. Karena itu membuang waktu, dan itu akan terus menguras kepenasaran yang terus-menerus dan akan terus melakukan game itu. Maka saya larang untuk keluarga saya, tidak saya izinkan anak-anak main game. Kemudian, pastikan tadi isi dari gadget itu apa, situs apa saja yang biasa dibuka, ini harus tahu. Kemudian selain gadget yang kita kontrol, kita juga harus tahu ayah bunda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan hari ini terjadi amoral di mana-mana, dan bahkan tokoh-tokoh yang naudzubillah kita terkagetkan dan tercengang malah di sebuah pesantren melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Ini yang kedua, tentu selain gadget yang kita kontrol, siapa kawan-kawan dari anak kita. Apakah mereka menjaga sholatnya, teman-teman dari anak kita ini? Apakah mereka juga kita tanyakan kepada orang tua mereka masing-masing, seperti apa kesehariannya di rumah. Jadi kita harus mengenali teman-teman anak kita, dan mengetahui siapa orang tua mereka. Ini antisipasi. Apalagi tadi poin ke-6 bahwa ternyata anakmu bukan milikmu, tetapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa anak kita punya independen.
kebebasan, pahala yang akan dituntut pahalanya bergantung dengan amal yang dilakukan. Kalau dia baik, dipahalai baik. Kalau dia buruk, ya dia akan disiksa. Itu termasuk anak kita, ya Bunda. Maka ketika kita tahu bahwa poin ke-6, anakmu bukan milikmu, tetapi anakmu adalah menjadi makhluk independen. Takdirnya masing-masing kita dengan anak kita berbeda. Allah yang menunjukkan. Dan pastinya hidayah pun Allah yang akan memberikan. Maka kita hanya bisa berusaha. Kita mengarahkan, mengajak. Makanya ayah bunda, cintai anakmu sepenuh hati. Sayangi, perhatikan, ajak bicara, ajak suasana nyaman. Jangan dulu mudah dengan melotot. Jangan mudah dengan teriakan. Jangan apalagi dengan kekerasan. Sudah, janganlah itu. Kita hindari. Nabi pun memang pernah menyebutkan tapi tidak pernah melakukan. Misalnya kalau tidak sholat berjamaah subuh kami bakar. Ternyata kan ya tidak juga dibakar. Tapi ini artinya bahwa betapa pentingnya sholat subuh datang ke masjid. Kembali ke afiliator tadi. Untuk apa duit yang dikumpulkan tapi meninggalkan sholat subuh? Zamannya hari ini memang seperti itu. Tadi host kita juga menjelaskan, memang sebagian dari mata uang tengah malam itu. Tetapi kalau menghilangkan pahala dan keberkahan, kemudian ayah bunda tadi yang berkaitan dengan suasana keseharian di rumah bahwa anak kita independen, itu ya kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai terjadi perilaku-perilaku yang kita tidak harapkan. Kita kawal. Kita betul-betul mencintai anak itu memang sepenuh hati. Kasih hal-hal yang sepenuh hati, kasih sayang sepenuh hati itu memang tidak kemudian sepenuhnya apa yang dia minta kita penuhi. Tidak juga berarti demikian. Ya, tentu semampu kita dan kita juga bisa menjelaskan apa yang harus kita sampaikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kembali kepada pertanyaan dari host tadi berkaitan dengan kondisi kekinian hari ini, ya saya ingin menguatkan ayah bunda, selain tahu tentang kebaikan, anak kita ajarkan tentang hal-hal mungkar, hal-hal maksiat yang harus dihindari sedini mungkin. Anak-anak kita yang putri, yang perempuan, pastikan sudah berjilbab, sudah terbiasa berjilbab. Ketika anak kita sudah biasa diajak ke masjid, dibawa arisan, diajak kondangan, itu perempuan sudah harus berjilbab. Laki-laki setidaknya menutup aurat di bawah dengkulnya kalau pakai celana dan di atas pusar. Itu penting ayah bunda. Itu menghindari dari hal. Kemudian sekalipun mungkin orang-orang yang berkata bahwa Allah salaman aja kok nggak boleh, kita tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Bahwa jabat tangan kalau bukan muhrim, itu lebih baik ditusuk dengan besi panas, kata Rasulullah SAW. Karena dari awal jabat tangan, seorang kiai bahkan, itu ketika terbiasa dengan jabat tangan sampai dipeluk, dicium, diajak tidur di kamar. Naudzubillah. Santri kalau sudah yang mengajak kiai karena yang tahu adalah hanya kebaikan, tanpa diberikan informasi tentang kemaksiatan, tentang ragam keburukan. Dua orang lagi perempuan ketika berada di tempat yang sepi, itu yang ketiganya adalah setan. Kalau anak itu tidak tahu, sementara yang mengajak kiai, bisa terjadi ayah bunda. Perlunya amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak cukup dengan amar ma'ruf, nahi mungkar pun harus kuat menjadi benteng agar kita tidak melakukannya. Jadi kalau tadi Nabi akan membakar orang-orang yang tidak sholat subuh ke masjid, atau Nabi berbicara ajaklah anakmu sholat ketika usianya sudah 7 tahun dan boleh pukul kalau sudah 10 tahun. Tapi kan Nabi tidak pernah memukul. Tapi betapa pentingnya bahwa sejak dini anak kita kuatkan basic agamanya.
sehingga terhindar dari kekinian yang negatif, yang amoral, yang bahkan ditunjukkan oleh orang-orang yang naudzubillah kita tidak berharap itu terjadi pada keluarga besar kita. Barakallahu fikum. Oke, Bunda Bangga, silakan, masih ada satu sesi lagi pertanyaan, bisa disampaikan langsung ataupun bisa lewat kolom chat, kolom komentar. Silakan bagi yang mau bertanya, mumpung kita masih ada waktu 5 menitan lagi. Silakan. Bunda Bangga Kak. Ada tidak? Silakan bisa angkat tangan ataupun langsung aja open cam, kita tunggu 5 menit ke depan karena insya Allah kita masih punya waktu 5 menit atau 3 menit ini di sini. Iya, 3 menit. Silakan Ayah Bunda Bangga Kak. Dan acara ini oleh Yayasan Harapan Sahabat Indonesia dengan movementnya, dengan gerakannya yaitu Sahabat Indonesia, bersama dan membersamai. Silakan Ayah Bunda, ada yang ingin bertanya? Dari kolom chat belum ada. Cukup? Ada tidak? Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada, Ayah Bunda Bangga Kak, di akhir saya ingin mengajak Ayah Bunda Bangga semuanya untuk berpartisipasi. Salah satu cara partisipasi selain daripada donatur atau menjadi sedekah jariah bagi Ayah Bunda Bangga semuanya, yaitu nanti dengan cara memberikan testimoni. Silakan bisa open cam semuanya Ayah Bunda Bangga Kak. Kami ngajak untuk open cam semuanya. Tolong satu persatu, mungkin ada nggak yang memberikan testimoni, ajakan untuk keluarga Indonesia, untuk sahabat Indonesia semuanya bergabung dengan acara ini. Monggo silakan yang ingin berpartisipasi, kalau ada ingin unek-unek atau saran masukan, silakan bisa open cam, sampaikan ke kami di akhir acara ini. Semoga menjadi evaluasi kami ataupun bisa menjadi trigger pemantik kebaikan berikutnya untuk mengajak sahabat Indonesia di seluruh Indonesia ini untuk bisa ikut acara ini. Silakan Ayah Bunda Bangga Kak, jika ada yang ingin memberikan saran masukan ataupun testimoni, adakah di akhir sesi ini? Ini kayaknya tidur semua ini. Tidak ada yang open cam. Silakan Ayah Bunda Bangga Kak, ada nggak yang masih menyimak acara ini? Oh, udah pada ini nih, istirahat ini kayaknya. Saking nyenyaknya. Oke, jika tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 44 menit, kita akhiri bersama. Oh masih, Masya Allah, Bu Sularsi Sukoharjo. Bunda mau memberikan saran, masukan, testimoni, silakan bisa open cam. Cukup? Oke, karena nggak ada. Oh, ditulis saja gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, Ayah Bunda Bangga Kak, kita akhiri bersama acara kita ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami sebagai panitia, banyak kurangnya tentunya itu mohon dimaafkan atas keterbatasan fasilitas sarana prasarana kami, dan kami mengajak Ayah Bunda semuanya untuk berpartisipasi bahu-membahu menyelamatkan generasi dengan pendidikan parenting dasar maupun bagaimana cara mempersiapkan generasi ke depan. Terima kasih Ayah Bunda Bangga semuanya. Semoga istirahatnya membawa keberkahan atas ilmu yang didengarkan dan diamalkan tentunya, dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya sebagai host Saifullah Iqbal Mustafa minta maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ayah Bunda Bangga Kak. Semoga kita bisa ikut di Jazakumullah Ayakum. Ya, kita bertemu di 2 pekan yang akan datang ya, dengan materi yang ketiga insya Allah. Selamat istirahat Ayah Bunda. Masih ada yang hidup ternyata. Apa? Masih Masih ada yang hidup.
Apa aja juga tadi terdetek nggak berapa